Baik, lanjut. Mengapa di Indonesia sangat mudah atau banyak ormas Islam dari luar negeri datang ke Indonesia? Maksana naon nih telil ormas luar negeri yang datang teh? Oh, itu. Oleh khususnya dan santri umumnya, kita tidak usah mempermasalahkan dari luar dan dari dalam. Islam itu tidak mempermasalahkan itu. Kita semuanya ukhuwah Islam itu sedunia. Selama konsepnya berkualitas, lebih menyatukan umat, mengapa tidak kita perhatikan? Mungkin dari segi kualitas pengetahuan mereka, beliau-beliau yang sudah paham betul tentang agama. Itu jangan dikatakan dari luar, anggap saja dari kita sesama muslim. Begitu. Nah, kita harus introspeksi, muhasabah. Pengetahuan agama umat Islam di Indonesia ini harus betul-betul ditingkatkan. Nah, sekarang Buya balik bertanya ke santri nih. Dengan adanya pertanyaan awalil nih, kenapa kualitas para ulama di negeri kita dapat dikatakan tidak mendunia? Katakan ulama lokal lah kira-kira begitu. Karena pemerintah tidak hadir dalam peningkatan kualitas beragama. Betul gak, Lil? Bahkan ada kabar pelajaran agama di sekolah-sekolah, Lil, akan dihapuskan. Mereka berpendapat katanya agama kan di rumah juga bisa dipelajari. Agama kita kan beda-beda, jadi sekolah bingung. Mengajarkan Kristen ada orang Islam, mengajarkan Islam ada orang Kristen, ya ada. Sampai begitu kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Harusnya pemerintah hadir dalam pembimbingan agama ini. Pada hari Jumat di jalan-jalan padat, pasar-pasar, toko-toko mal masih penuh. Pada hari Jumat pemerintah diam saja. Tapi pemerintah resah kalau warganya tidak punya SIM. Tidak resah kalau warganya tidak sholat. Resah kalau STNK-nya sudah habis, bisa pajak gede untuk pemerintah. Ada tilang, nggak ada tilang sholat berjamaah di kita. Harusnya kalau kita hadir, pemerintah hadir, kan kita ini negara Muslim, mayoritas. Wajarlah kalau kita lebih banyak pengetahuan keislamannya. Jangan sampai tirani minoritas, orang yang sedikit mempengaruhi yang banyak. Padahal kita akan pulang kepada Allah. Bisakah menolong mereka ke kita nanti di akhirat? Coba pemerintah hadir, polisi diturunkan tiap hari Jumat. Yang plat nomornya D, berarti orang Bandung kan? Cenaka sarisi, sarola, Prit, sholat apa? Iya adan, polisi teh. Dan yang B, yang L selain D, itu yang orang musafir. Biarkan nggak apa-apa, musafir mah rukhsah tidak sholat Jumat juga. Kemudian pada saat itu polisinya ikut berjamaah sholat, selesai. Hebat kalau begitu. Barokah nih negara kita. Lihat oleh kalian orang-orang pada pacaran. Orang-orang pada pacaran di taman-taman di mana-mana, kadang-kadang maaf ya, di salasar masjid raya misalnya. Gaya-gaya lalaki jeung awewe cekal-cekaleungeun. Apakah pihak DKM, bukan pihak DKM, pihak pemerintah care enggak? Nah, ini perlu menjadi bahan pemikiran kita. Gimana suatu saat kita punya regulasi ke arah itu. Gimana Buya kalau kita punya aturan tentang Islam, lantas nanti orang-orang non-muslim punya aturan, silakan. Tapi Buya yakin mereka tidak punya aturan sehebat itu. Yang lengkap dan luar biasa, baik Injil, Zabur dan Toret sudah ada di sini semua. Kita melaksanakan Quran
Otomatis melaksanakan Taurat yang asli, Injil yang asli, dan Zabur yang asli. Sudah selesai. Ya, cuma tentu kita harus baik-baik menyampaikannya, musyawarah. Dan orang-orang non-muslim ikut juga bermusyawarah. Adu argumen lah. Adu argumen. Wajadilhum billati, berdebatlah dengan non-muslim dengan lebih baik, disuruh oleh Quran. Ya. Ngeri kita hidup di Indonesia ini.